Halo semuanya, berjumpa lagi di kelas Budia. Nah, hari ini kita ada di tema 8, peristiwa alam, subtema 2, kemarau. Kali ini materinya adalah bahasa Indonesia. Yang pertama, ungkapan pujian. Yang kedua, tanggapan ungkapan pujian. Dan yang ketiga, kalimat ajakan. Lalu ada matematika, yaitu pengukuran berat benda dengan satuan tak baku. Selanjutnya ada PPKN dengan aturan menghemat air. Nah, yang pertama bahasa Indonesia. Kemarau. Kemarau merupakan salah satu musim di Indonesia. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Matahari bersinar terang sepanjang hari. Nah, ini ada bacaan. Kita baca bersama-sama ya. Angin bertiup sepoi-sepoi. Cuaca pun cerah, banyak permainan yang bisa dimainkan pada musim kemarau. Tony dan Made bermain layang-layang di lapangan. Nina, Deli, dan Lily bermain galasin. Permainan ini nama lainnya adalah gobak sodor. Bacalah percakapan Nina dan Tony berikut. Tony, kamu pandai sekali bermain galasin, Nina. Gerakanmu gesit dan lincah. Lalu Nina berkata, "Wah, terima kasih atas pujianmu, Tony. Aku senang sekali." Nah, di antara percakapan ini, manakah yang termasuk ungkapan pujian? Ya, betul. Ungkapan pujian pada bacaan ini adalah nih. Ketika Tony berkata, "Kamu pandai sekali bermain galasin, Nina." Lalu tanggapan ungkapan pujian yang mana ya? Ya, tepat sekali. Tanggapan ungkapan pujian di sini adalah ketika Nina menjawab Tony, "Wah, terima kasih atas pujianmu, Tony. Aku senang sekali." Jadi, tanggapan ungkapan pujian adalah jawaban dari ungkapan pujian itu sendiri. Nah, setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Kamu dapat memuji temanmu sesuai kelebihannya. Jika kamu dipuji, ucapkan terima kasih. Nah, ini ada bacaan. Bacalah percakapan Tony dengan ayah dan ibu. Ayah berkata, "Kamu hebat, Tony. Berani bermain di air." Ibu menjawab, "Betul sekali, Ayah. Tony sekarang sudah bisa menjaga keseimbangan di atas papan pelampung." Nah, Tony menjawab juga, "Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu." Nah, di percakapan ini kita bisa menyimpulkan ayah memuji Tony, kemudian ibu menanggapi pujian ayah kepada Tony, dan Tony menanggapi pujian ayah dan ibu. Ketika teman mengucapkan kalimat pujian, kita dapat menanggapinya. Kita dapat menanggapi pujian dengan ungkapan setuju atau tidak setuju. Selanjutnya, kalimat ajakan biasanya disertai kata ayo, mari, dan yuk.
Ini contohnya. Yang pertama, ayo menggambar pemandangan laut. Nah, di sini ada kata ayo. Lalu yang kedua, mari kita menyiram tanaman bunga yang layu. Nah, di kalimat ini ada kata-kata mari. Selanjutnya, contoh yang ketiga, main boneka yuk kak. Nah, ini ada kata yuk di sini. Jadi, ketiga ini adalah contoh dari kalimat ajakan. Membuat kalimat ajakan. Nah, gambar apa ini anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar seorang anak lelaki yang sedang bermain layang-layang. Nih, mengajak teman bermain layang-layang. Bagaimana kalimat ajakannya? Seperti ini. Kalimat ajakannya, ayo kita bermain layang-layang. Nah, di sini kalimatnya ada kata ayo. Selanjutnya, ada gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar siswa-siswa sedang membersihkan kelas. Lalu, bagaimana cara mengajak membersihkan ruang kelas? Nah, kita bisa membuat kalimat ajakan seperti ini. Kalimat ajakan, mari kita bersihkan ruang kelas bersama-sama. Nah, di kalimat ini ada kata ajakan, yaitu mari. Selanjutnya, PPKN. Nah, ini ada bacaan. Yuk kita baca bersama-sama. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Sumber air pun semakin berkurang. Kita harus menghemat penggunaan air. Kita dapat menghemat penggunaan air. Ini adalah aturan menghemat air. Yang pertama, matikan keran ketika sedang menggosok gigi. Lalu, menyiram tanaman dengan air bekas mencuci beras atau sayuran. Yang ketiga, matikan keran sebelum meninggalkan kamar mandi. Yang keempat, matikan keran ketika tidak dipakai. Lalu yang kelima, mencuci sepeda dengan air dalam ember. Yang keenam, yang terakhir, menyiram tanaman dengan alat penyiram. Sekarang kita belajar matematika, pengukuran berat benda dengan satuan tak baku. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa ini? Apa yang mereka lakukan? Ya, betul. Ini adalah gambar dua orang anak laki-laki yang sedang bermain jungkat-jungkit. Nih, mengapa posisi Ilham bisa ada di bawah? Untuk menjawabnya, yuk kita simak materi selanjutnya. Nah, ini Ilham ada di bawah dan Ahmad berada di atas. Mengapa demikian? Karena posisi yang di bawah lebih berat dan posisi yang di atas lebih ringan. Jadi, berat badan Ahmad lebih ringan daripada Ilham. Jika dibalik, maka beratnya Ilham lebih berat daripada Ahmad. Jadi, Ahmad yang di atas dan Ilham yang di bawah. Nih kesimpulannya. Ilham lebih berat dari Ahmad.
dan Ahmad lebih ringan dari Ilham. Perhatikan gambar timbangan di bawah ini. Nah, gambar timbangan ini antara sisi kanan dan sisi kiri posisinya sejajar. Tidak ada yang lebih berat dan tidak ada yang lebih ringan. Berarti dengan demikian berat yang ada di kanan dan berat yang ada di kiri sama beratnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, timbangan ini posisinya ada yang di atas dan ada yang di bawah. Ya, seperti kita tahu, jika timbangan yang di bawah itu menandakan beratnya lebih berat. Namun, jika posisinya ada di atas, itu menandakan lebih ringan. Jadi, barang yang lebih berat posisinya ada di bawah dan yang lebih ringan posisinya ada di atas. Membandingkan berat dua benda. Nah, di sini ada gambar buah apa aja? Ya, betul. Di sini ada gambar buah semangka dan 3 buah apel. Nah, ini ada soal. 1 buah semangka, titik-titik-titik, 3 buah apel. Nah, semangkanya di timbangan posisinya ada di bawah dan 3 buah apelnya di atas. Nah, dengan ini kita bisa menjawab jika 1 buah semangka lebih berat dari 3 buah apel. Mengapa demikian? Karena posisi timbangan semangka ada di bawah, sedangkan 3 buah apel ada di atas. Jadi, buah semangka lebih berat dari 3 buah apel. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. 3 buah apel, titik-titik-titik, 1 buah semangka. Nah, di sini kita bisa melihat apelnya yang di atas dan semangka di bawah. Jadi, kita bisa menjawab 3 buah apel lebih ringan dari 1 buah semangka. Jadi, apelnya ini lebih ringan daripada buah semangka karena posisi timbangan buah apel ada di atas, sedangkan posisi buah semangka ada di bawah. Membandingkan berat dua benda. Nah, sekarang gambar timbangannya ada 1 buah semangka dan 5 buah apel. Kita bisa melihat timbangannya ini sejajar, sama. Tidak ada yang lebih ke bawah dan tidak ada yang lebih ke atas. Jadi sama. Ini ada soal. 1 buah semangka, titik-titik-titik, 5 buah apel. Jadi kita bisa menjawabnya dengan sama berat dengan. Mengapa demikian? Karena timbangannya ini posisinya sama. Tidak ada yang lebih ke bawah dan tidak ada yang lebih ke atas. Jadi 1 buah semangka sama berat dengan 5 buah apel. Nih, sekarang soalnya dibalik. 5 buah apel, titik-titik-titik, 1 buah semangka. Ya, betul. Kita bisa menjawabnya dengan sama berat dengan. Jadi, 5 buah apel sama berat
dengan 1 buah semangka. Nah, sekarang di timbangannya ada buah apa aja ini? Ya, ada buah mangga dan 2 buah apel. Ini sekarang ada soal. 1 buah mangga, 2 buah apel. Nah, karena posisinya timbangannya ini sejajar, sama, tidak ada yang lebih ke atas dan tidak ada yang lebih ke bawah, jadi kita bisa menjawab sama berat dengan. Jadi 1 buah mangga sama beratnya dengan 2 buah apel. Ini sekarang ada soal. Berat 1 buah semangka sama dengan berat 5 buah apel. Berat 1 mangga sama dengan berat 2 buah apel. Nah, begini timbangannya. 1 semangka lebih berat dari 3 buah apel. Dan 1 mangga sama beratnya dengan 2 buah apel. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa 1 buah semangka lebih berat dari 1 buah mangga. Nah, jadi buah apel ini merupakan satuan tak baku. Buatlah kesimpulan dari percobaan berikut. Nah, berat 1 buku sama dengan berat 10 buah kelereng. Dan berat 1 kotak pensil sama dengan berat 6 butir kelereng. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan 1 buku lebih berat dari kotak pensil. Mengapa demikian? Karena 1 buku aja sama dengan 10 butir kelereng. Tapi kalau 1 kotak pensil sama dengan 6 butir kelereng. Nah, di sini kita bisa tahu jika 1 buku ini lebih berat daripada 1 kotak pensil. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.